KBR Prime, podcast for curious mind. Saya berkenalan dengan namanya salah satu problem namanya traveling salesman problem. Traveling salesman problem itu bercerita tentang masalah ada seorang marketing yang ingin mengunjungi sekian banyak orang di tempat yang berbeda. Dia harus menentukan rute mana yang paling efisien. Karena nggak mungkin kalau misalnya dia ngasal gitu kan bolak-balik, untuk rutenya nggak efisien, waktunya habis di situ, kosnya banyak terbuang gitu. Nah dari situ kemudian ini kayaknya bisa digunakan sebagai awalan untuk membantu merencanakan wisata gitu. Anda sedang mendengarkan Sains Sekitar Kita, dipersembahkan oleh The Conversation Indonesia dan KBR. Halo semuanya, senang sekali rasanya kita kembali bertemu di Sains Sekitar Kita. Sekarang kita sudah ada di season 2 nih, masih ngebicarain tentang karya-karya penelitian dari peneliti Indonesia. Tapi saya nggak sendiri, masih ditemenin sama sahabat saya, Lutfi Zulfikar dari The Conversation Indonesia. Hai Lutfi, apa kabar? Halo Naomi, kabar baik. Kamu kayaknya sekarang lagi not in a good mood ya, lagi galau atau lagi baper atau jangan-jangan lagi broken heart nih? Apaan sih, nggak deh galau-galauan gitu. Aku tuh lagi suntuk aja bawaannya. Gimana, ada apa nih? Can you imagine gak sih, aku tuh biasanya dalam setahun punya target 2 kali jalan-jalan kan, kayak traveling gitulah. Tapi tahun ini kayaknya hanya harapan aja gitu. Kalau gitu, episode ini kayaknya bakal fun banget nih. Aku mau ngajak kamu dan juga pendengar untuk jalan-jalan, tapi jalan-jalan dengan algoritma matematika. Gimana tuh, keren gak? Algoritma matematika? Jangan aneh-aneh deh Lutfi. Orang lagi suntuk gini malah ngajakin ngomong algoritma pula. Bentar. Jadi gini, di episode ini aku mau ngajak kamu untuk ngobrol dengan Dr. Budi Soleh Wibowo, ahli data science dari Universitas Gadjah Mada. Kita akan mengenal bagaimana kita bisa merencanakan traveling dengan algoritma matematika. Wah, masih nggak kebayang sih, jujur dah. Nggak tahu yang kayak gimana bayangannya. Jadi gini, untuk ngasih konteks ya, pada tahun 2019 itu di dunia ini terdapat 1,5 billion ya, turis internasional. Naik hampir 2 kali lipat dalam 10 tahun terakhir. Nah, aktivitas turisme ini dipicu oleh salah satunya semakin banyaknya pilihan wisata di seluruh dunia ya. Oleh karena itu kan kita sering ya banyak cari rekomendasi wisata, misal di TripAdvisor, Google Trips, atau bahkan sederhana di Google Maps. Tapi kadang tuh kita tetap bingung karena overwhelmed dengan banyaknya saran dan rekomendasi top 5, top 10 dan macam-macam itu. Nah, Dr. Budi dari UGM ini bersama dengan mahasiswi bimbingannya, Monica Handayani namanya, mencoba mendesain algoritma sederhana yang menciptakan itinerary perjalanan tempat yang sebaiknya dikunjungi dan rutenya enaknya lewat mana sih dalam waktu yang kita punya, hanya dengan beberapa klik aja. Oh gitu, aku masih belum terlalu paham sih sama maksud kamu. Coba deh bantu aku supaya bisa lebih mencerna ini seperti apa ya maklum. dikunjungi dengan waktu dan dana yang terbatas. Dan ini juga ternyata setelah saya baca-baca lagi, ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan orang pada saat travel planning ketika mereka mau melakukan travel. Ternyata bagian paling lama, paling menghabiskan banyak usaha
itu adalah pada saat mereka ingin merencanakan wisata, pada saat tahap browsing. Ya sekedar browsing aja, misalnya dengan buka kayak TripAdvisor atau lewat Google, atau misalnya membaca blog gitu kan, top 5 destination yang kamu harus kunjungi gitu kan. Masalahnya top 5-nya satu orang sama orang lain pasti akan berbeda-beda gitu kan. Kadang-kadang interestnya kita juga berbeda-beda. Ada orang yang sukanya jalan-jalan ke museum, ada orang yang sukanya lebih kayak living like locals, atau ada orang yang sukanya ke tempat-tempat yang artistik gitu, atau misalnya malah ke pusat keramaian. Ada juga yang hobinya shopping gitu. Dan ternyata itu repot sekali untuk bisa seperti itu. Kita harus browsing banyak tempat gitu kan, mereview komentar orang tentang tempat tersebut, melihat transport yang tersedia ada apa enggak, budgetnya berapa, kira-kira kita akan bermalam di mana, makan di mana gitu. Itu cukup melelahkan. Oh, berarti bisa dibilang penelitian yang dilakuin ini hasil dari sebuah dilema beliau gitu ya? Keren sih ya kalau peneliti. Dilema dikit aja langsung bikin penelitian. Coba kalau aku yang dilema, ya curhat dah. Nah, makanya kamu jadi peneliti aja biar kalau dilema tuh produktif gitu loh. Jadi bener banget tuh. Dilema-dilema seperti ini yang kemudian membuat beliau terinspirasi bersama dengan mahasiswi skripsi bimbingannya yang mengembangkan suatu algoritma sederhana yang bisa langsung generate tuh itinerary, rute dan jadwal perjalanan. Tanpa banyak mikir, hanya memasukkan beberapa preferensi kamu aja soal destinasi wisata dan berapa lama waktu yang kalian punya untuk wisata gitu. Oh, jadi simpelnya Dr. Budi ini menemukan sistem algoritma gitu untuk perjalanan ya? Sebenarnya algoritma seperti ini tuh nggak sepenuhnya original ya. Ada beberapa apps serupa seperti kalau misalnya familiar kayak Trip Hobo atau Visit a City yang menawarkan itinerary yang customized dan otomatis juga gitu. Tinggal memasukkan beberapa preferensi aja. Tapi karena paper akademik ini sangat fokus ke rumus matematikanya ya, kita bisa mendapatkan wawasan menarik nih. Gimana sih algoritma di balik apps ini bekerja gitu. Jadi ketika seorang peneliti data seperti Dr. Budi dan timnya ini mengembangkan algoritma rekomendasi seperti tadi ya, ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Iya ya, soalnya kan the perfect trip itu sering banget nggak bisa diwujudkan. Kan kesempurnaan hanya milik Tuhan, ya nggak sih? Jadi ada banyak batasan gitu ya. Tapi kalau aku bayangin, misalnya nih kita cuma punya waktu travel kayak 2 hari, padahal seluruh kota itu butuh seminggu. Atau mungkin uang yang kita bawa itu terbatas atau apalah. Itu seperti itu bukan sih maksudnya? Iya benar banget. Artinya mendesain algoritma ini tuh adalah a matter of optimizing gitu, mengoptimalkan. Itinerary seperti apa sih yang paling oke berdasarkan keterbatasan yang dimiliki si traveler. Nah, Dr. Budi menjelaskan dilema ini dengan suatu cerita klasik tentang optimasi yang ada dalam ilmu teknik industri, yaitu suatu kisah tentang the traveling salesman's problem, atau kalau diterjemahkan secara kasar adalah dilema pegawai sales. Menariknya dulu waktu saya kuliah di teknik industri, itu saya berkenalan dengan namanya salah satu problem namanya traveling salesman problem. Ya, traveling salesman problem itu bercerita tentang masalah ada seorang marketing yang ingin mengunjungi sekian banyak orang di tempat yang berbeda. Dia harus menentukan rute mana yang paling efisien. Karena nggak mungkin kalau misalnya dia ngasal gitu kan bolak-balik, untuk rutenya nggak efisien, waktunya habis di situ, cost-nya banyak terbuang gitu. Nah dari situ kemudian ini kayaknya bisa digunakan sebagai awalan untuk membantu merencanakan wisata gitu. Kalau tadi mengunjungi banyak orang, sekarang mungkin mengunjungi banyak tempat. Wow, oke. Terus kalau problem ini diterapin untuk traveling, terus gimana dong? Maksud aku gini, dalam menciptakan itinerary yang ideal tadi, Dr. Budi dan timnya itu akhirnya milih untuk pakai parameter apa aja gitu. Uang yang dipunyai oleh si traveler kah? Atau waktu yang dia punya? Atau apa? Dan please ya, jelasinnya jangan pakai rumus sama simbol matematika aneh-aneh ya, bisa gila. That's a great question, Naomi. Memang bentuk aslinya algoritmanya kan ya matematika sih kalau di papernya itu ya. Coba aku bacain ya. Max sigma I sama dengan 2 sampai N plus R. N itu jumlah tempat wisata, R itu restorannya, sigma J sama dengan 2, N plus R, P I kali X I J dengan I tidak sama dengan J, I tidak sama dengan N. Itu baru rumus utamanya, ditambah lagi 9 rumus tambahan yang membatasi formula utama tadi. Pusing gak tuh? Pusing sih. Ya kan? Tapi pada intinya Dr. Budi menjelaskan bahwa keputusan yang akhirnya diambil oleh timnya itu, yang akhirnya jadi algoritma tadi itu, dalam bahasa sederhana itu seperti ini. Salah satu yang kita masukkan di situ parameternya pertama rating dari tempat tersebut. Yang ratingnya diambil tinggi, kita ambil dari waktu dari TripAdvisor.
Kalau ratingnya semakin tinggi, berarti dia semakin preferable. Kita asumsikan seperti itu. Nah, terus yang kedua kita memperhatikan juga jarak dan lokasinya. Kalau misalnya salah satu lokasi, misalnya ranking 1 tempat yang terbaik di Jogja itu ada daerah timur, kemudian yang ranking 2 ternyata ada di daerah barat. Tentu tidak akan membuat rute yang efisien, tidak mungkin selesai dalam 1 hari. Tidak banyak tempat yang bisa kita kunjungi, banyak habis di jalan doang, rugi waktunya. Nah, kita kemudian membuat trade-off antara jarak seberapa banyak tempat yang bisa kita kunjungi sama seberapa akan puas kita dengan tempat yang kita kunjungi, dilihat dari ratingnya tadi. Mungkin kita tidak mengunjungi rating yang tertinggi, tapi kita bisa mengunjungi banyak tempat daripada waktu habis banyak di jalan. Nah, jadi trade-off-nya di sini. Jadi parameter jarak, parameter waktu yang tersedia, rating dari tempat tersebut, intinya segitu. Nah, ngerti nggak? Jadi kamu tinggal masukin ke algoritma ini 2 hal. Kamu ingin mengunjungi daerah mana aja dan punya waktu berapa lama untuk jalan-jalannya. Lalu berdasarkan data rating dari TripAdvisor akan dibuatkan itinerary otomatis dari batasan yang kamu buat tadi. Oh, I see. Tapi kalau dipikir-pikir kan ini masih cukup sederhana ya. Masih umumnya itinerary berdasarkan wilayah atau jarak, terus juga waktu yang dimiliki. Lalu menarik data rating untuk menyusun trip tersebut gitu nggak sih? Iya, emang ini masih algoritma yang masih sangat simpel ya. Tapi Dr. Budi mengatakan ini bisa aja sih dikembangkan jadi lebih kompleks lagi kriteria preferensinya. Misal, apakah si traveler ini suka tempat yang bersejarah, suka tempat alam atau apa gitu. Terus mungkin jenis makanannya misalnya tipe kulinernya dia suka apa, apakah makanan tradisional, makanan western atau apalah. Nah, masalahnya ada satu hal yang perlu diperhatikan oleh travel apps ya ketika melakukan ini. Dr. Budi mengatakan dalam ilmu human computer interaction itu harus ada keseimbangan antara seberapa komprehensif algoritmanya dengan seberapa mudah penggunaannya. Nah, masalahnya semakin banyak preferensi itu semakin banyak pilihan yang harus diputuskan oleh si manusia tersebut. Jadi misalnya ketika dia berinteraksi dengan aplikasi tersebut, maka dia akan memutuskan saya tipe orangnya sukanya yang backpackeran, harga sekian, makanannya yang kayak gini, tempat-tempatnya yang kayak gini, akan semakin banyak yang dia harus spesifikasikan dulu sebelum kemudian muncul rekomendasi seperti apa yang paling kemungkinan bakal dia suka. Nah, mungkin dari sini kita melihat, wah ternyata bisa ya di-incorporate gitu ya, di consider, dipertimbangkan preferensi dari manusia tadi. Nah, cuman kendalanya kadang-kadang kalau kita semakin terlalu banyak yang perlu di-customize, itu aplikasinya jadi annoying. Ya kan? Banyak banget sih yang harus kita masukin hanya untuk dapat generate trip gitu. Nah, itu jadi masuknya di human computer interaction. Nah, ini masuk di ergonomi, wilayahnya ergonomi. UX. Apa sih banyak mana bagian yang bisa diotomasi gitu, karena tidak perlu user memilih. Anda sedang mendengarkan season kedua dari Sains Sekitar Kita. Jangan lupa untuk dengarkan season pertama dari Sains Sekitar Kita di KBR Prime dan juga platform podcast lainnya. Kita kembali lagi di Sains Sekitar Kita season 2. Kita lagi ngobrolin nih tentang algoritma matematika bersama Lutfi dan Dr. Budi Soleh dari UGM. Dulu tuh Lutfi ya, pas zaman sekolah, aku tuh suka bertanya-tanya gitu. Fungsinya matematika tuh apa sih? Bahkan dulu aku sempat berpikir, pokoknya mau kerja dengan suatu bidang yang gak ada matematikanya. Tapi semakin kesini ya ternyata hampir semua bidang tuh hubungannya sama matematika gitu kan. Paling gak logika matematikanya lah, ya gak sih? Benar banget. Dan bukan hanya di dunia travel aja ya. Tapi algoritma prediktif seperti ini tuh ada di balik berbagai layanan hiburan lainnya gitu. Nah, kenapa begitu? Nah, Dr. Budi mengatakan bahwa selain mengurangi beban berpikir manusia, algoritma seperti ini tuh juga membantu kita menemukan hal-hal yang sebelumnya kita nggak tahu kalau kita sebenarnya suka gitu. Beliau mencontohkannya dengan layanan streaming music misalnya. Yang pertama terbantu untuk mendiscover musik-musik yang pernah saya suka. Misalnya terutama dengan lagu-lagu yang ada saat ini gitu ya. Lagu-lagu yang terus terang kalau misalnya orang at some age dia stuck pada lagu-lagu pada age tertentu. Ya, misalnya orang yang lahir di tahun 80-an dia stuck di lagu-lagu tahun 90-an. Orang-orang yang lahir tahun 70 misalnya dia akan stuck di lagu-lagu tahun 80-an. Nah, algoritma Spotify misalnya atau Apple Music
seringkali juga selain mendiscover musik-musik yang saya suka, tapi musik yang mungkin saat ini sedang hype dan akan saya suka. Itu dari jejak-jejak digital itu orang bisa tahu behavior kita. Dan kemampuan algoritma ini untuk memprediksi tempat wisata yang akan kita suka atau musik yang cocok dengan selera kita, itu bisa berkembang terus seiring penggunaannya. Misalnya seperti kasus dalam online shopping gitu ya? Ya, waktu di awal kan misalnya iklan-iklan yang direkomendasikan kan sering ngasal ya atau nggak jelas. Tapi sering dipakai dan data kita itu direkam, terus misal narik juga data dari pembelian teman-teman kita yang menggunakan aplikasi yang sama. Algoritma di app-nya itu bisa lebih cerdas dan merekomendasikan produk yang lebih sesuai dengan kesukaan atau keinginan kita gitu. Nah these kinds of algorithms seperti juga yang didesain oleh Dr. Budi dan mahasiswi bimbingannya itu sebenarnya kan bentuk dasarnya masih rumus matematika ya. Walaupun algoritma ini adalah roh dari travel apps-nya gitu. Tapi gimana sih langkah-langkahnya itu sampai jadi aplikasi beneran gitu. Selain tentunya hal-hal teknis ya, misalnya kayak ngembangin front end-nya dalam tanda kutip atau kayak tatap muka misal desain aplikasi bentuknya di HP kayak gimana, bentuk webnya kayak gimana. Ternyata ada juga banyak aspek bisnis yang masih perlu dipikirkan gitu. Algoritmnya sendiri, kata Dr. Budi, itu masih bagian yang paling mudah dari membangun bisnis. Yang bagian tersulit adalah bekerja sama dengan para stakeholder yang terlibat dengan bisnis tersebut. Pertanyaannya, siapa ya orang yang mau membayar untuk aplikasi tersebut? Kebanyakan orang pasti maunya gratis, ya kan? Jarang banget ada orang mau untuk servis tersebut membayar. Berarti kan dia harus mencari uang dari tempat lain, dari orang-orang yang terlibat dengan perencanaan wisata tersebut. Mungkin dengan pihak hotel, bisa jadi dengan pihak tiketing, dengan pihak tempat wisata, gitu, dengan biro jasa, dengan orang-orang lokal di sekitar, mungkin kalau ada yang butuh panduan lokal dan sebagainya gitu ya, atau mungkin orang menulis blog tentang itu, atau bekerja sama dengan orang-orang yang mengumpulkan review-review dari internet. Bagian itu mungkin adalah bagian yang tersulit untuk bagian scale up-nya dibanding membangun algoritma, membangun aplikasi yang semakin sempurna. Iya, gitu. semakin sempurna. Jadi ya begitulah. Meskipun algoritma ini adalah jantung dari apps travel tadi, tapi langkahnya dari situ ke aplikasi beneran itu masih sangat panjang, folks. Oh, luar biasa banget ya matematika itu bisa diimplementasikan ke segala bidang. Luar biasa. Beruntung banget ya aku belajar matematika, jadi pengen lagi deh belajar tentang algoritma matematika. Nggak percaya, kayaknya habis ini juga paling pulang rebahan nonton Netflix lagi kan. Ya, we'll see ya, nggak janji tapi. Anyway, untuk episode depan kita mau ajak sains sekitar kita ngobrolin apa nih, Vi? Nah, di episode selanjutnya kita akan bertemu dengan tim peneliti dari Institute of Tropical Disease di Universitas Airlangga untuk bicarain tentang persebaran HIV/AIDS di Indonesia. Wah, tiap episode sains sekitar kita memang selalu bikin penasaran ya. Jadi jangan sampai ketinggalan ya guys. Kalau kalian ada saran, masukan, jangan ragu lagi. Kirim lewat email ke podcast@kbrprime.id. Saya Naomi. Saya Lutfi. Undur diri. Bye. Bye.